2002. Jadi materi pokok yang akan saya bahas yaitu ada pertama definisi ruang lingkup fungsi hukum perbankan. Yang kedua, Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tiga, kelembagaan dan kewenangan di BI atau OJK atau makroprudensial dan mikroprudensial. Yang keempat, otoritas jasa keuangan. Yang kelima, ruang lingkup dan pengaturan otoritas jasa keuangan. Kita masukin materi pertama yaitu Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Nah, jadi menurut Jumlah Sumana, ini perbankan merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank meliputi segala aspek. Nah, dari dilihat dari segi eksistensinya serta hubungan dengan 4 bidang kehidupan lain. Nah, ini dari Hermansyah mengungkapkan bahwa hukum perbankan merupakan keseluruhan norma tertulis maupun tidak tertulis tentang bank, mencakup di dalamnya kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatannya. Nah, jadi hukum perbankan di setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk di Indonesia. Ini ada asas-asas di perbankan, itu ada ruang lingkupnya. Tapi itu ada asas-asas perbankan seperti norma efisiensi, keefektivitasan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, dan hubungan hak dan kewajiban bank. Nah, jadi para pelaku dalam bidang perbankan sendiri seperti dewan komisaris, direksi, dan karyawan maupun pihak-pihak terafiliasi terkait bentuk badan hukum pengelola seperti PT Persero, perusahaan daerah, koperasi, atau PT mengenai bentuk kepemilikan seperti pemerintahan swasta, bank asing. Nah, jadi kaidah-kaidah perbankan yang diperuntukkan khusus untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain. Nah, jadi terkait struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan seperti Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain. Nah, segala hal yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan hendak dicapai dari bisnis bank tersebut. Nah, jadi seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain, berdasarkan beberapa definisi dan ruang lingkup. Nah, ada fungsi pengaturan perbankan terdiri atas tujuan moneter, tujuan pengawasan, dan tujuan pencapaian program pembangunan Indonesia. Nah, jadi perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Jadi perbankan memiliki tujuan strategis dan tidak hanya berorientasi terhadap ekonomi, tapi juga pada hal yang ekonomis. Nah, seperti stabilitas politik dan sosial nasional. Yang kedua, mengacu pada Undang-Undang Perbankan, dijelaskan pada tujuan perbankan ialah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini ada unsur-unsur dari perbankan, yaitu serangkaian ketentuan hukum positif. Adanya pengaturan hukum perbankan ialah meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, melalui dari undang-undang sampai kepada peraturan pelaksanaan seperti peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia. Yang kedua, ada hukum positif tersebut bersumber dari ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Nah, jadi pengaturan hukum perbankan juga turut mengatur bagaimana tata laksana kelembagaan bank, di antaranya mengenai persyaratan pendirian bank, termasuk di dalamnya. Jadi proses pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank. Nah, jadi pengaturan hukum perbankan juga turut mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya, seperti bentuk simpanan dan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank. Nah, sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ada asas demokrasi ekonomi. Lihat ini sebagaimana tertuang pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimana yang mengemukakan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Di sini ada asas kepercayaan atau fiduciary principle, mana prinsip inilah yang mendalami hubungan antara bank dan nasabah bank. Prinsip ini merupakan suatu prinsip hubungan kepercayaan antara bank dan pihak nasabah,
di mana bank memiliki fungsi utama yang berkaitan langsung dengan dana masyarakat, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Jadi masyarakat yang menyimpang sebagai bahkan seluruh uang di bank semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, jadi penerapan asas kepercayaan sebagaimana tergambar pada dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Perbankan. Selanjutnya ada asas mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle. Nah, di prinsip ini diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Jadi prinsip ini sebagaimana tergambar dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Tujuan prinsip ini ialah untuk meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal. Nah, di sini ada peraturan yang mengatur tentang perbankan. Itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas juga termasuk, yaitu tentang devisa dan sistem nilai tukar. Nah, yang selanjutnya ada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, di Indonesia, wewenang untuk menjalankan fungsi kebank sentralan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai diamanatkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral bersama dengan pemerintah pusat. Jadi Bank Indonesia menjalankan otoritas moneternya. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah pusat melakukan fungsi yang terutama berhubungan dengan International Monetary Fund dan mencari pinjaman dari negara lain, misalnya Intergovernmental Group on Indonesia. Di sini ada tugas pokok. Tugas pokok Bank Indonesia menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 adalah membantu pemerintah dalam mengatur menjaga pemelihara stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, mendorong kelancaran produksi, pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi secara rinci, Bank Indonesia berperan sebagai bank sirkulasi yang memiliki hak tunggal mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi bank sentral yang menjadi bank pusat bagi bank-bank lain dengan tugas membina perbankan melalui pengaturan dan kelancaran pembayaran, giral serta penyelenggaraan clearing atau bank. Nah, jadi mengeluarkan alat pembayaran yang sah, menetapkan tingkah dan struktur bunga, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menjadi lender of the last resort dan memberi pinjaman terakhir. Ada tugas pokoknya juga, jadi Bank Indonesia juga memegang kas pemerintah, mengelola pemindahan uang pemerintah, memberikan kredit kepada pemerintah, dan membantu penempatan surat-surat utang negara. Nah, jadi dalam hubungan internasional, tugasnya meliputi penyusunan rencana devisa, pengelolaan emas dan devisa negara, serta pengawasan dan koordinasi pembayaran internasional. Nah, yang selanjutnya ada kelembagaan dan kewenangan BI dan OJK, makroprudensial dan mikroprudensial. Nah, jadi Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia yang berdiri berdasarkan pasal 23D Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang berstatus lembaga negara independen dan badan hukum yang bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali diatur dalam lain undang-undang. Nah, jadi tugas utama Bank Indonesia meliputi menetapkan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan serta mengatur dan mengawasi bank.
Nah, meskipun pengawasan bank sebagian besar telah dialihkan ke otoritas jasa keuangan. Nah, jadi Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, deputi gubernur senior, dan 4-7 deputi gubernur. Selain itu, Bank di Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah dan penerima pinjaman luar negeri serta melakukan kerjasama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Nah, OJK adalah lembaga independen yang mengambil alih fungsi pengaturan pengawasan bank dengan tugas mengatur institusi bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Jadi OJK juga menjalankan pengawasan terpadu di sektor jasa keuangan, stok perbankan dan non-perbankan, dan dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam hal pengawasan yang tumpang tindih. Nah, selanjutnya dalam kebijakan perbankan, Bank Indonesia menjalankan kebijakan makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan. Dengan OJK menjalankan kebijakan makroprudensial yang fokus pada kesehatan individu, bank, dan pelindungan nasabah. Dari kebijakan makroprudensial meliputi instrumen seperti countercyclical buffer, loan to value, rasio intermediasi makroprudensial, penyangga likuiditas, dan pinjaman likuiditas jangka pendek. Di kebijakan mikroprudensial oleh OJK lebih menitikberatkan kepada kesehatan dan kinerja bank serta perlindungan konsumen. Sudah ada OJK, jadi kondisinya menjadi salah satu penyebab rentannya perbankan terhadap gejolak ekonomi karena timbulnya moral hazard akibat jaminan yang terselubung. Yang kedua, pengawasan kurang efektif oleh bank sentral. Tiga, concentrated lending yang membuat tingginya risiko terjadinya kredit macet. Yang keempat, lemahnya manajerial bank. Dan terakhir, kurangnya transparannya informasi terkait kondisi keuangan bank. Nah, dalam hal ini, sistem perbankan memiliki peran yang strategis dalam ekonomi nasional. Banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan adanya hubungan resiprositas antara perbankan yang sehat dan kebijakan makroekonomi, maka kesehatan yang sistem perbankan dengan sendirinya dapat ditimbul. Nah, jadi kesehatan sistem perbankan ditentukan oleh memadainya ekonomi makro serta kondusifnya pengawasan bank. Nah, sebagaimana tercantum dalam Undang dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka anggaran OJK bersumber dari APBN dan atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan. Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, maka OJK dalam tugas pengaturannya berwenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang terakhir, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statur pada lembaga jasa keuangan. Nah, sedangkan terkait tugas pengawasan, maka OJK berwenang untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan kepada eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, pelindungan konsumen, dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan keuangan. Jadi pelaku dan atau penunjang kegiatan yang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terus memberikan pemerintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Melakukan penunjukan pengelolaan statur. Menetapkan penggunaan pengelolaan statur. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan dan memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, aktivitas pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya. Nah, secara normatif, pendirian OJK bertujuan agar kepercayaan publik kembali mengalami peningkatan dan menjadi terpelihara. Kedua, peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan. Dia pemahaman publik terhadap jasa keuangan mengalami peningkatan dan kepentingan konsumen menjadi terlindungi.
Jadi pengaturan terhadap pembentukan OJK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, OJK melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan membuat regulasi terkait pengawasan perbankan, antara lain KPMM Bank. Yang kedua, terintegrasinya sistem informasi perbankan. Tiga, kebijakan terkait penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana falas, serta pinjaman komersil luar negeri, dan produk perbankan, transaksi derivatif, serta kegiatan lainnya. Juga penentuan bank yang masuk dalam kategori systematically important bank. Terakhir, pengecualian data lainnya terkait kerahasiaan informasi. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, maka asas yang perlu dikedepankan oleh OJK yaitu ada asas independensi atau independent principle. Yang kedua, asas kepastian hukum, legal certain principle, asas kepastian umum, public importance principle, ada asas keterbukaan, open principle, ada juga asas profesionalitas, ada professionality principle, juga ada asas integritas, integrity principle, dan asas akuntabilitas, accountability principle. Masuk kesimpulan, jadi hukum perbankan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur seluruh masalah bank perbankan serta aspek kegiatan sehari-hari. Mencakup pula kegiatan usaha untuk tujuan utama dalam rangka membantu peningkatan kualitas ekonomi negara. Bank merupakan lembaganya, sementara perbankan merupakan keseluruhan proses yang terjadi di dalam bank tersebut. Nah, jadi asas-asas yang menjadi dasar atau prinsip pelaksanaan perbankan di Indonesia ialah asas demokrasi ekonomi, asas kehati-hatian, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, asas mengenal nasabah. Nah, jadi bank-bank di Indonesia dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan fungsinya, operasionalnya, kepemilikannya, bentuknya, dan statusnya. Nah, jadi berdasarkan fungsinya dibedakan atas bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Nah, berdasarkan operasionalnya terdiri atas bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan atas bank milik pemerintah dan bank swasta nasional, dan bank asing, dan bank campuran. Nah, jadi berdasarkan bentuknya yakni perseroan terbatas dan koperasi. Berdasarkan statusnya terbagi atas bank devisa dan bank non-devisa. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK harus mengedepankan prinsip-prinsip dan asas-asas seperti independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, serta akuntabilitas. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.